Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yasnifa SPD MSI selaku coach. Yang terhormat Bapak Ibrahim STP selaku mentor. Yang terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah, peserta Latsar CPNS Angkatan 3, Kelompok 3, Instansi Pemerintah Kabupaten Pidijaya. Adapun pada hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya, yaitu tentang memaksimalkan sistem pengarsipan laporan berbasis digital melalui Google Drive di ruangan KIA Puskesmas Cubo Kabupaten Pidijaya. Saya bertugas di unit kerja KIA dan KB Puskesmas Cubo Kabupaten Pidijaya. Profil Puskesmas Cubo. Puskesmas Cubo merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Pidijaya. Wilayah kerja Puskesmas Cubo terletak di Gampung Kayajato, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, yang berjarak kurang lebih 6 km dari Jalan Medan Banda Aceh, dengan luas wilayah 3.391 km. Visi dan misi Puskesmas Cubo. Visi: menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang prima dan mandiri menuju masyarakat sehat. Misi: memberi pelayanan kesehatan yang prima, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat, meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Adapun tugas pokok dan fungsi bidan berdasarkan Kemenpan RB nomor 36 tahun 2019, tugas jabatan, unsur kegiatan, dan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional bidan ahli pertama, yaitu tugas jabatan fungsional bidan, yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Untuk unsur kegiatan tugas jabatan fungsional bidan, yaitu pelayanan kebidanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak, Kespro, dan KB, pelayanan kebidanan komunitas, mengelola pelayanan kebidanan, melaksanakan program pemerintah, dan melakukan inovasi pelayanan kebidanan. Adapun uraian kegiatan tugas jabatan fungsional bidan ahli pertama, yaitu 1. Melakukan pengkajian, menyusun perencanaan, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis. Yang kedua, melakukan pengkajian, memberikan asuhan kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 pada ibu bersalin fisiologis. Yang ketiga, melakukan pengkajian dan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis. Yang keempat, melakukan persiapan pre-operasi obstetri ginekologi. Yang kelima, memberikan KIE tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, melakukan fasilitasi IMD. Yang ketujuh, melakukan asuhan neonatal esensial. Yang kedelapan, melakukan asuhan pelayanan neonatal pada KN1, KN2, KN3. Yang kesembilan, memfasilitasi konseling kesehatan reproduksi, pranikah, dan KB. Yang kesepuluh, melakukan pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat. 11. Melakukan pembinaan keluarga balita, remaja, lansia. 12. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. 13. Melaksanakan tugas jaga shift malam. 14. Melakukan asuhan kebidanan di kamar bedah. 15. Mengidentifikasi kebutuhan, melakukan analisis, dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di puskesmas. 16. Melakukan pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. 17. Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat puskesmas. 18. Melakukan screening pencegahan penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak di puskesmas atau rumah sakit. Adapun latar belakang dari judul saya yaitu Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah profesi bagi
bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Sistem informasi Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas yang terintegrasi, menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, berkesinambungan dan mudah diakses, serta meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui penguatan manajemen Puskesmas. Setiap Puskesmas wajib menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas. Hal ini tercantum dalam PMK nomor 31 tahun 2019 tentang sistem informasi Puskesmas. Pengarsipan laporan atau dokumen adalah suatu kegiatan yang penting bagi administrasi suatu organisasi yang memiliki peranan yang sangat strategis, baik sebagai sumber informasi maupun sumber dokumentasi. Ketika arsip di suatu organisasi tidak tertata dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan seperti hilangnya rekaman atau bukti kejadian penting maupun data pendukung suatu kegiatan. Selama ini, sistem pengarsipan masih belum tertata dengan baik dan menggunakan sistem manual di mana laporan atau dokumen masih disimpan ke dalam map-map yang kemudian disusun ke dalam lemari yang kurang memadai. Oleh karena itu, arsip yang disimpan di ruang KIA Puskesmas Cubo mudah rusak, hilang, bahkan dimakan rayap. Padahal perkembangan teknologi informasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia berjalan dengan sangat cepat. Adapun identifikasi isu yaitu kurang maksimalnya. Yang pertama, kurang maksimalnya sistem pengarsipan laporan di ruangan KIA Puskesmas Cubo. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, saat ini ruangan KIA masih menyimpan laporan dalam bentuk fisik di laptop atau flash disk yang rawan akan hilang, rusak, serta menyulitkan dalam melakukan penelusuran kembali laporan tersebut, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua, yaitu isu yang kedua, masih tercampurnya sampah medis dan non-medis di ruangan KIA Puskesmas Cubo Kabupaten Pd Jaya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di ruangan KIA, sampah medis dan non-medis tercampur di satu tempat yang sama, seperti yang terlihat pada gambar. Adapun isu yang ketiga yaitu kurangnya pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Cubo Kabupaten Pd Jaya. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa 66% bayi menerima ASI eksklusif hingga triwulan kedua tahun 2022. Data yang dikumpulkan sejak Januari sampai Juni itu mendorong kementerian untuk terus melakukan sosialisasi pemberian ASI eksklusif. Menurut data dari BPS 2022, presentasi bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif untuk Provinsi Aceh yaitu 65,88%. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pd Jaya tahun 2021 untuk Puskesmas Cubo, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif yaitu 38%, dan berdasarkan data laporan KIA Puskesmas Cubo tahun 2022, jumlah bayi 0 sampai 6 bulan yang diberikan ASI eksklusif yaitu 44%, yaitu yang berarti hampir mencapai target nasional sebanyak 45%. Untuk teknik tapisan isu, dari beberapa isu di atas dapat dilakukan penapisan isu dengan menggunakan metode AKPK atau aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Digunakan untuk membantu memastikan apakah persoalan yang diangkat adalah isu atau bukan. Dari ketiga isu tersebut, maka tiga-tiganya memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi isu. Untuk penetapan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik USG sehingga diperoleh satu isu utama, yaitu kurang maksimalnya sistem pengarsipan laporan di ruangan KIA Puskesmas Cubo. Hal ini merupakan salah satu upaya pencegahan atau kehilangan laporan di ruangan KIA Puskesmas Cubo akibat tidak adanya sistem pengarsipan yang baik. Adapun analisis penyebab isu yaitu menggunakan pohon masalah. Adapun isu yaitu kurang maksimalnya sistem pengarsipan laporan di ruangan KIA Puskesmas Cubo. Akibatnya laporan tersebut hilang, rusak, dan tercecernya sehingga sulit diakses atau menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat. Penyebab dari kurang
maksimalnya pengarsipan tersebut yaitu pengarsipan masih dilakukan secara manual, belum adanya digitalisasi pengarsipan, belum adanya pegawai khusus pengarsipan, maka solusi kreatifnya yaitu digitalisasi arsip laporan menggunakan Google Drive. Adapun dampak yang terjadi apabila isu tersebut tidak diselesaikan, yang pertama, sulit mengakses atau menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat, berpotensi terjadinya kerusakan laporan, hancur, hilang, dan makaraya pada penyimpanan fisik. Pengawasan dan pemantauan data arsip tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian, penumpukan arsip ada di sembarang tempat, kemudian memerlukan tempat atau ruangan yang lebih besar untuk melakukan penyimpanan fisik. Jika tidak ada backup laporan, maka akan mempersulit pada saat terjadi masalah audit ataupun inspeksi. Kemudian dampak tidak langsung untuk masyarakat adalah tidak bisa mengevaluasi perbandingan derajat kesehatan masyarakat setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut, yaitu memaksimalkan sistem pengarsipan laporan berbasis digital melalui Google Drive di ruang KIA Puskesmas Cubo Kabupaten PD Jaya. Adapun ruang lingkup aktualisasinya, tempat pelaksanaan kegiatan rencana dilaksanakan sesuai unit kerja yaitu Puskesmas Cubo. Waktu pelaksanaan rencana akan dilakukan pada tanggal 27 Maret sampai dengan 4 Juni tahun 2023. Adapun rancangan kegiatan aktualisasi yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan persiapan terkait pengelolaan arsip laporan menggunakan Google Drive. Yang kedua, melakukan pengumpulan dan penginputan laporan ke dalam Google Drive. Yang ketiga, mensosialisasikan penyimpanan arsip menggunakan Google Drive kepada seluruh penanggung jawab program Puskesmas Cubo. Yang keempat, penyediaan akses Google Drive sebagai media pelaporan penanggung jawab program KIA. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan arsip. Adapun kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan persiapan terkait pengelolaan arsip laporan menggunakan Google Drive. Kegiatannya, tahapan kegiatan menyiapkan bahan konsultasi, membuat kesepakatan jadwal pertemuan dengan mentor, melakukan konsultasi rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan mentor, meminta surat izin mentor untuk melakukan kegiatan aktualisasi, mencari dan mempelajari referensi panduan pemakaian Google Drive. Adapun outputnya, tersedianya bahan konsul, dokumentasi percakapan dengan mentor melalui WhatsApp, bahan konsultasi dan hasil konsultasi, surat izin melakukan kegiatan aktualisasi, dan catatan poin-poin penting tentang panduan pemakaian Google Drive. Keterkaitan nilai ASN yaitu akuntabel dan adaptif. Saya mencari dan mempelajari tentang panduan pemakaian Google Drive secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Kompeten, saya mencatat poin-poin hasil panduan pemakaian Google Drive sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi diri, berkontribusi pada misi Puskesmas yaitu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Kegiatan yang kedua, melakukan pengumpulan dan penginputan laporan ke dalam Google Drive. Tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan mentor, mengumpulkan laporan soft copy dan hard copy dari penanggung jawab program KIA, melakukan scanning data hard copy, menyusun laporan berdasarkan program ke dalam flash disk sebelum diarsipkan, membuat akun Google Drive, membuat folder berdasarkan laporan jenis program dan waktu, mengunggah laporan ke dalam Google Drive, melakukan pengecekan ulang laporan yang telah diupload. Adapun outputnya, bahan konsultasi, hasil konsultasi, daftar checklist laporan, alat scan, laporan hard copy, tersedianya laporan, adanya akun Google Drive, folder-folder berdasarkan laporan jenis program dan waktu, laporan terunggah ke Google Drive, laporan digital pengarsipan. Adapun keterkaitan nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan, men-scan laporan hard copy dengan cekatan sehingga dapat mempersingkat waktu dalam memindahkan laporan ke dalam laptop. Akuntabel, saya menyusun laporan berdasarkan program ke dalam flash disk dengan bertanggung jawab berdasarkan jenis program, perihal kegiatan dan waktunya. Kontribusi pada misi Puskesmas yaitu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan dan meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Kegiatan ketiga, mensosialisasikan penyimpanan arsip menggunakan Google Drive kepada seluruh penanggung jawab program Puskesmas Cubo. Tahapan kegiatan,
mempersiapkan bahan sosialisasi, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan persiapan sosialisasi dengan mengundang seluruh penanggung jawab program untuk berkumpul di aula, menjelaskan penggunaan Google Drive kepada seluruh penanggung jawab program, membagikan link laporan dalam Google Drive kepada bidan koordinator. Outputnya tersedianya bahan sosialisasi, bahan konsultasi, hasil konsultasi, seluruh penanggung jawab program berkumpul di aula, adanya notulensi sosialisasi, link dibagikan ke bidan koordinator. Adapun keterkaitan nilai ASN yaitu kolaboratif dan harmonis. Saya melakukan persiapan sosialisasi dengan mengundang seluruh penanggung jawab program untuk membangun kerjasama antar staf dan membangun lingkungan yang kondusif, adaptif, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Saya melakukan sosialisasi menggunakan infocus dan laptop sebagai bentuk inovasi dan lakukan sosialisasi dengan ramah, cekatan, dan solutif. Sosialisasi juga dilakukan sebagai salah satu wujud dari membantu orang lain untuk belajar. Adapun kontribusi pada misi Puskesmas Cubo yaitu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Kegiatan yang keempat yaitu penyediaan akses Google Drive sebagai media pelaporan penanggung jawab program KIA. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, membuat link Google Drive, membuat grup WA untuk memudahkan pengumpulan laporan dan pembagian link Google Drive, membuat tutorial pengumpulan laporan melalui Google Drive, melakukan uji coba pengumpulan laporan menggunakan Google Drive. Adapun outputnya yaitu bahan konsultasi, hasil konsultasi, tersedianya link Google Drive, tersedianya grup WhatsApp, tersedianya tutorial, dan tersedianya laporan di Google Drive. Adapun keterkaitan nilai ASN yaitu loyal. Saya berkompeten untuk melaksanakan apa yang diarahkan mentor. Kemudian yang kedua, loyal yang kedua, saya menghadirkan sistem yang sederhana untuk memberikan kemudahan dalam bekerja. Kolaboratif, saya dengan sigap berkoordinasi dengan rekan kerja jika menemukan kendala terhadap Google Drive yang diunggah. Adapun kontribusi pada misi Puskesmas Cubo yaitu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan arsip. Adapun tahapan kegiatannya yaitu mempelajari tata cara membuat kuesioner dengan Google Form dari berbagai sumber, membuat kuesioner melalui Google Form tentang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan arsip, melakukan konsultasi dengan mentor, membagikan link Google Form kepada seluruh penjab ruang KIA untuk diisi, merekap dan menginterpretasikan form hasil evaluasi serta melaporkan kepada mentor, meminta surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan aktualisasi. Adapun outputnya yaitu catatan poin-poin penting tentang tata cara membuat kuesioner dengan Google Form, kuesioner online di Google Form, bahan konsultasi hasil konsultasi, terbaginya link kuesioner via WhatsApp, rekapan dan interpretasi form hasil evaluasi. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan aktualisasi. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut. Untuk kegiatan pertama, melaksanakan kegiatan persiapan terkait pengelolaan arsip laporan menggunakan Google Drive akan dilaksanakan 27 sampai 31 Maret 2023. Kegiatan yang kedua, melakukan pengumpulan dan penginputan laporan ke dalam Google Drive akan dilakukan tanggal 1 sampai 27 April 2023. Kegiatan yang ketiga yaitu mensosialisasikan penyimpanan arsip menggunakan Google Drive kepada seluruh penanggung jawab program Puskesmas Cubo akan dilaksanakan tanggal 28 April sampai 6 Mei 2023. Yang keempat, kegiatan yang keempat, penyediaan akses Google Drive sebagai media pelaporan penanggung jawab program KIA akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 13 Mei 2023. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan Google Drive akan dilakukan tanggal 15 Mei sampai 3 Juni 2023. Demikianlah presentasi aktualisasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.